Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nuci Abdul Halim dengan NIM 2311601021. Pada video kali ini, saya akan membawakan presentasi yang berjudul Pengaruh Kecepatan Internet terhadap Perkembangan Aplikasi dan Bisnis. Oke, sebelumnya pendahuluan dulu, akses internet lambat pada era sebelum internet yang cepat. Sebelum era internet berkecepatan tinggi seperti saat ini, akses internet yang lambat menyulitkan pengiriman data dan informasi secara cepat dan efisien. Hal ini membatasi inovasi dan efisiensi bisnis. Ya, jangankan untuk inovasi dan efisiensi, karena internet sangat lambat, jarang orang yang mau berhubungan dengan internet karena membuang-buang waktu. Dan juga kalau tidak penting banget, itu seperti transfer biaya mungkin antar bank di zaman dulu, itu jarang uh, orang menggunakan internet. Lebih sering orang transfer pun datang langsung ke bank. Dan paling internet hanya mencari informasi-informasi penting di dalamnya. Karena selain lambat, juga mahal. Kemudian yang kedua, terbatas peluang inovasi dan transformasi. Kecepatan internet yang rendah menghalangi organisasi untuk berinovasi dan mentransformasi operasi bisnis mereka melalui aplikasi dan layanan digital yang lebih maju. Kali ini karena baik lagi, internet yang lambat akan uh, menyulitkan orang untuk datang ke sana. Seperti buat apa sih di internet, toh juga lambat. Uh, Buat pesan buku lebih cepat datang ke toko, kemudian bayar, selesai bawa pulang. Seperti itu. Jadi orang-orang yang ada di dunia maya internet itu masih sedikit jumlahnya. Yang ketiga, perubahan uh, terbatas dalam perilaku konsumen. Nah, seperti ini relevan dengan sebelumnya. Kecepatan internet yang lambat membatasi perubahan perilaku konsumen, mengurangi permintaan akan layanan dan aplikasi online dan menghambat transformasi bisnis yang lebih luas. Kita tahu di Indonesia juga seperti yang tadi sebelumnya, orang lebih oke ke toko, datang beli bawa pulang seperti itu. Untuk di internet mungkin kalau pesan sekarang misalnya nanti baru ada zaman dulu Amazon, uh, baru sebulan kemudian baru sampai, itu nggak efisien, atau orang juga males jualan di internet karena orangnya masih sedikit. Nah, kemudian kita akan step by step. Pertama kita akan mulai dari era internet kabel, kabel telepon yang dijadiin internet. Kemudian era 2G. Oke, teknologi internet kabel. Teknologi internet kabel menyediakan koneksi yang stabil dan dapat diandalkan, namun memiliki kecepatan terbatas dan juga jangkauan terbatas karena hanya dicolokkan ke dalam komputer. Zaman dulu handphone-handphone juga masih belum banyak yang bagus, bisa internetan, jarang. Jadi akses full dari komputer-komputer di mana jangkauannya jadi nggak maksimal, nggak banyak orang yang masuk ke dalam internet, dan juga eh, lumayan mahal. Jadi orang-orang masih belum aware dan belum mau tertarik ke internet. Kemudian masuk ke dalam era teknologi 2G. Di sini mulai muncul smartphone-smartphone yang seperti BlackBerry dan juga Nokia komunikator yang memanfaatkan teknologi 2G sebagai chattingan BlackBerry Messenger dan juga mengirim email. Nah, ini sudah mulai banyak orang yang masuk ke dalam uh, teknologi 2G tapi masih eksklusif seperti itu. Kemudian masuk ke transisi menuju internet kecepatan tinggi, di mana perkembangan teknologi jaringan yang lebih canggih seperti 3G dan 4G membuka jalan internet berkecepatan tinggi yang dapat mendukung inovasi transformasi digital yang lebih luas. Kita tahu di mana pada era 3G.
itu banyak smartphone-smartphone yang muncul seperti iPhone, juga Samsung, Android. Itu booming. Kemudian aplikasi-aplikasi ini bisa streaming video. Kemudian ada aplikasi e-commerce yang bisa diinstal ke dalam uh, laptop atau device-nya seperti handphone, smartphone-nya tersebut. Kemudian muncul juga alat pembayaran seperti aplikasi mobile banking yang dimana ini akan mendukung e-commerce dan juga aplikasi-aplikasi lainnya, di mana aplikasi seperti Bukalapak dan juga Tokopedia menjamur. Nah, di era 4G ini itu lebih pesat lagi, di mana orang lebih belanja secara virtual reality, di mana seperti telemedicine itu bisa langsung chat-chatan dengan dokternya. Kemudian orang jualan melalui real time seperti Shopee Video dan Shopee Live dan juga TikTok Shop itu orang jadi muncul orang beli secara langsung dan kemudian uh, perilaku konsumen juga jadi lebih tertarik belanja di online. Jadi karena lebih cepat dan orang-orang bisa ngapa-ngapain, bisa melakukan aktivitasnya di tempat lain secara biasa. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan, transisi menuju internet kecepatan tinggi, perkembangan teknologi jaringan, perkembangan teknologi jaringan yang lebih canggih seperti 3G dan juga 4G membuka jalan bagi internet kecepatan tinggi, mendukung inovasi yang lebih maju. Yang kedua, kesimpulan kedua, inovasi bisnis berbasis 4G itu mendukung inovasi bisnis melalui pengembangan model bisnis baru, layanan digital, otomatisasi proses, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang terakhir, perubahan perilaku konsumen itu juga terkait dengan internet 4G. Oke, itu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.